تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah sekalian yang kami hormati, Al-Quran itu bukan hanya memberikan efek kepada kita manusia sebagai makhluk hidup, tapi Al-Quran juga memberikan efek kepada rumah kita, benda mati, bukan hanya kepada makhluk hidup. Ini yang kadang-kadang sering dilupakan. Dipikir hanya ngefek kepada orang-orang, makhluk-makhluk yang punya hati, yang punya akal. Ternyata Al-Quran juga ngefek kepada benda-benda mati. Contohnya adalah rumah. Hal itu diisyaratkan dalam wejangan yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, dan athar ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Apa kata beliau? Innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahduruhu al-malaikah wa tahjuruhu asyayatin wa yakthuru khairuhu an yuqra'a fihi al-Quran. Rumah yang dibacakan Al-Quran, satu, akan terasa luas bagi penghuninya. Apa yang pertama? Akan terasa luas bagi penghuninya. Dua, wa tahduruhul malaikah, dan akan dihadiri, akan dipenuhi oleh para malaikat. Berapa ini? Dua. Tiga, wa tahjuruhus syayatin, dan syaitan akan pergi meninggalkan rumah tersebut. Sudah berapa? Tiga. Wa yakthuru khairuhu, dan akan banyak kebaikan dalam rumah tersebut. Berapa ini? 4. Apa yang pertama? Akan terasa luas bagi penghuninya. 2. Akan dihadiri oleh para malaikat. 3. Akan ditinggalkan oleh setan. 4. Akan banyak kebaikannya. Berarti silahkan disimpulkan kebalikannya. Itu kan rumah yang banyak dibacakan Al-Quran. Wa innal baita la yadhiqu ala ahlihi wa tahjuruhul malaikah wa tahdhuruhu syayatin wa yaqillu khairuhu an la yuqra'a fihi al-Quran. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, satu, dibalik apa? Akan terasa sempit bagi penghuninya. 2, akan ditinggalkan oleh malaikat. 3, akan dihadiri oleh setan. 4, akan sedikit kebaikannya. Lihat bagaimana efek Al-Quran kepada rumah kita. Banyak orang merasa tidak nyaman tinggal di rumah, nggak betah di rumah. Padahal rumahnya bagus,
Padahal rumahnya mewah. Padahal rumahnya megah. Harganya saja 38 miliar. Allahu Akbar. Rumah korgane 30 masjid kiye bekur pira. Tapi apakah orang yang tinggal di dalamnya nyaman? Nyaman enggak? Ya tergantung. Belum tentu juga rumah yang sempit itu nyaman. Tergantung apakah sering dibacakan Al-Quran atau tidak. Nah, yang paling enggak enak itu wis umay sempit atau maca Quran. Halas, tambah enggak karu-karuan. Jadi Al-Quran itu membuat efek rumah terasa luas. Walaupun mungkin rumahnya itu kecil. Perasaan luas atau sempit itu kan salah satu yang berpengaruh adalah faktor apa? Perasaan. Ketika orang merasa nyaman, walaupun sempit, ya dia akan terasa luas. Nah, perasaan itu kan di hati. Hati itu kan yang menguasai siapa? Allah. Sehingga orang-orang yang hidupnya berada di rumah-rumah yang mungkin sangat sederhana, ketika dia rajin membaca Al-Quran, maka rumah itu akan terasa luas. Tidak terasa sumpek. Apalagi rumah-rumah itu didatangi oleh sinten? Malaikat. Dan malaikat itu rata-rata membawa kebaikan. Apalagi malaikatur rahmah. Malaikat pembawa rahmat. Asyiknya lagi, setan-setannya pada apa? Nyingkir. Lihat ya, dibacakan Al-Quran, bukan ditempeli Al-Quran. Ada sebagian orang mengusir setan, ditempeli apa? Ayat kursi. Di setiap kamar, tempeli ayat kursi. Ben setannya apa? Ora betah. Ya tergantung jenengan baca enggak itu ayat kursi di rumah. Loh, ditempeli ayat kursi sing disetel dangdut. Ya orang nyambung prak. Ya. Nggak nyambung, Bu. Harusnya yang dibacakan ya Al-Quran. Sehingga betul-betul setannya akan apa? Akan pergi. Wa yaktsuru khairuhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan kebaikan yang ada di rumah itu akan banyak. Di sini enggak disebutkan kebaikan dalam hal apa. Berarti semuanya. Kebaikan anak-anaknya, kebaikan istrinya, kebaikan suaminya, kebaikan pembantunya, kebaikan rizkinya, kebaikan hubungan yang ada di dalamnya antara suami dengan sinten? Istri, antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak. Akan banyak kebaikannya. Di sini Nabi SAW tidak mengatakan, Abu Hurairah tidak mengatakan akan baik kebaikannya dalam bidang anu. Tidak dalam bidang itu, enggak. Cuma dikatakan wa yaksuru khairuhu, kebaikannya akan banyak dalam segala hal. Kebalikannya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, orang-orangnya kalau suruh baca Quran males. Kebanyakan apa? Alasan. Alas bewis amba apa maning? Alasan. Ada saja alasannya. Ngantuk. Apalagi? Kesel. Apalagi? Sibuk. Sibuk apa? Sibuk HP-an, iya. Alasan ada saja. Rumah yang enggak pernah dibacakan Al-Quran, kalau
tadi didatangi malaikat, ini apa? Didatangi setan. Malaikatnya pada pergi. Makanya di dalam rumah itu bawaannya marah, gelisah, gak nyaman. Itu indikator rumah itu dipenuhi oleh setan. Cuma kesenggol dikit, nopo? Marah. Cuma istri bikin kopi agak apa? Agak pahit dikit. Cuma agak mungkin kopi ya pahitnya. Legi ya sirup. Namanya kopi pahit ya wajar loh. Ya tapi kan kepahitan ya cuma kan kadang-kadang saja. Cuma gara-gara itu saja langsung marah-marah. Gampang banget kecentok. Gampang banget terpicu, terpancing emosinya. Bahaya itu. Bisa jadi memang umaya kayak apa nih? Setan. Akeh setannya malah ngundang dukun. Ya tambah apa? Tambah nambahi setan, wong dukune besetan. Minal jinnati wan nas. Ya, setan itu kan ada dua, dari kalangan jin dan manusia. Bukan itu solusinya. Rumah banyak setannya, solusinya diapakan? Dibacakan Al-Quran. Wa yaqillu khairuhu. Dan akan sedikit kebaikan di rumah itu. Sedikit di sini tidak mesti dalam bentuk materi. Mungkin materinya apa? Banyak, tapi manfaatnya sedikit. Materinya, duitnya mungkin banyak, gajinya gede kok. Tapi manfaat kebaikan dari duit itu sedikit. Duitnya banyak tapi nggak pernah sedekah. Duitnya banyak tapi nggak pernah kurban. Duitnya banyak tapi nggak pernah haji, nggak pernah umroh. Duitnya banyak akan tetapi ternyata digunakan anaknya untuk narkoba. Na'udzubillahi min dzalik. Duitnya banyak tapi dihabiskan istrinya untuk shopping. Beli hal-hal yang tidak bermanfaat. Kecuali kalau bermanfaat. Jadi inilah efek Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ulangi, rumah yang sering dibacakan Al-Quran, apa efeknya? Satu, akan terasa luas bagi penghuninya. Dua, akan didatangi oleh malaikat. Tiga, akan dijauhkan dari setan. Empat, akan banyak kebaikannya. Rumah yang jarang dibacakan Al-Quran, satu, akan terasa sempit bagi penghuninya. Dua, malaikat akan pergi dari rumah tersebut. Tiga, setan akan mendekat dan hadir di rumah itu. Yang keempat, akan sedikit kebaikannya. Mudah-mudahan setelah ini kita semakin terpacu, termotivasi untuk membaca Al-Quran. Jadi jangan baca Al-Qurannya cuma di masjid ini saja hari Ahad pagi. Bergue terus, dada. Jangan. Dimanapun, dalam kesempatan apapun, apalagi di rumah kita, perbanyaklah membaca Al-Quran, mengkajinya, mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.